Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Bagi iblis, kata-kata seperti itu adalah tanda pengakuan terhadap musuh. Manusia dipandang sebagai makanan bagi iblis, terutama mayat pembangkit tenaga manusia, yang tidak akan pernah dilepaskan oleh iblis. Pernyataan Asmodes memberikan kehormatan besar untuk Long Haoshen. Long Haoshen tidak mengucapkan sepatah kata pun, melihat sepenuhnya pada Arya Dewi Cahaya pada saat itu. Kenapa dia tidak menggunakan dua pedang sucinya secara bersamaan sebelumnya, sebagai Retribution Knight? Dia awalnya ahli dalam menggunakan pedang ganda, jadi ketika menggunakan dua pedang, dia pasti akan menampilkan kemampuan pedang yang lebih besar. Alasan mengapa dia tidak melakukannya, adalah untuk mengaktifkan gerakan cadangan yang terakumulasi di Arya Dewi Cahaya. Penunggang naga Dewa Iblis Asmodes jauh lebih kuat darinya, jadi Long Haoshen mengerti dengan jelas bahwa mengalahkan lawan sama sekali tidak mungkin, dan hal yang sama berlaku untuk menghentikannya. Tapi dia punya caranya sendiri. Bertahun-tahun yang lalu, ketika masih sangat muda, Long Xingyu secara pribadi menjelaskan karakteristik semua Dewa Iblis, gaya bertarung mereka. Evaluasi Long Xingyu tentang Asmodes sangat mirip dengan Ahnan. Dia menilai Dewa Iblis Berserk sebagai petarung yang panik, dan di dalam hati Ahnan, tidak ada yang lebih penting dari kekuatannya sendiri. Bahkan perintah Kaisar Dewa Iblis tidak serta-merta menjadi target kepatuhannya. Penilaiannya tentang Asmodes mirip dengan Ahnan. Asmodes juga terobsesi untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi perbedaannya dengan Ahnan adalah ketika memiliki obsesi ini, dia menunjukkan kesetiaan mutlak kepada Kaisar Dewa Iblis. Dan dia lebih rasional daripada Ahnan, tapi mungkin karena alasan ini, kekuatan individunya tidak bisa dibandingkan dengan Ahnan. Dengan kata lain, Asmodes terobsesi untuk meningkatkan kekuatannya tetapi memiliki rasa prioritas, yang tidak dimiliki Ahnan. Saat mengambil keuntungan dari aspek kepribadian Asmodes itu, Long Haoshen tidak menggunakan peningkatan kekuatannya, tetapi hanya mengandalkan kecakapan bela dirinya untuk melawan. Sebenarnya, ini sangat membebaninya. Menghadapi lawan yang jauh di atasnya dalam kultivasi, bagaimana bisa dengan mudah mengandalkan sepenuhnya tekniknya melawan Metai. Tapi tanpa ragu, Long Haoshen telah berhasil. Teknik pedang dan niat pedangnya sangat menarik perhatian Asmodes. Karena Asmodes juga tidak akan habis-habisan tetapi hanya membandingkan catatan pada aspek teknis, ini membuat peluang optimal bagi yang lain untuk menyelamatkan Yang Wenzhao dan Duan Yi. Pada saat Asmodes melepaskan serangan kuat itu, Long Haoshen sebenarnya sudah lama bersiap, semuanya ada dalam perhitungannya. Yang Wenzhao dan Duan Yi diselamatkan, Asmodes secara alami tidak akan membiarkan masalah itu begitu saja. Di bawah pengaruh Saint Spiritual Stuff, dia harus membuat dirinya menjadi sasaran musuh. Jadi berkat kesiapannya, meskipun sulit, Long Haoshen masih berhasil merespons. Saat melawan Long Haoshen, Asmodes terus-menerus mengabaikan suatu masalah. Itu adalah hilangnya Yating setelah melepaskan kemampuan Saint Spiritual Stuff. Setelah muncul, Yating terus-menerus tetap menempel di punggung Long Haoshen, tidak berpartisipasi secara langsung dalam pertempuran. Dia bahkan tidak meluncurkan sihir tunggal karena takut menarik perhatian Asmodes, dan yang lebih penting, karena menunggu perintah Long Haoshen kapan harus menyatu dengan Arya Dewi Cahaya. Ini adalah rencana cadangan Long Haoshen dipertahankan. Melalui perendaman yang tak henti-hentinya di meteor yang jatuh, baik Arya of the Goddess of Light dan Blue Rain, Hibiscus of Light secara internal sangat diperkuat. Terlebih lagi, karena diasuh oleh Yating melalui kompor Saint Spiritual, kecocokan mereka dengan Yating setinggi mungkin. Awalnya, fusi pertama Yating dengan Blue Rain, Hibiscus of Light secara langsung menyebabkannya rusak, tapi ini jelas tidak akan terjadi sekarang. Arya Dewi Cahaya adalah yang paling pas untuk maksud pedang Long Haoshen, dan Yating hanya mampu menyatu dengan satu pedang suci, jadi dia tetap hanya memanfaatkan Arya Dewi Cahaya. Dengan begitu, pada saat Asmodes melancarkan serangan habis-habisan, Yating bisa langsung menyatu dengan pedang dewa, benar-benar menaikkannya menjadi alat dewa. Penuh dengan kekuatan pedang, Arya of the Goddess of Light seolah-olah menghidupkan kembali masa-masa pedang suci-suci yang digunakan Ye Wuxiang. Serangan Asura sebelumnya Long Haoshen dipandang sebagai pukulan fatal dari mata Asmodes. Melihat Long Haoshen tidak menjawab kata-katanya, tatapan Asmodes menjadi jauh lebih berat, mencengkeram di kedua tangannya tombak yang dulu dia pegang di satu tangan. 6 mata di 3 kepala menyebarkan warna hitam pekat. Tombak di tangannya perlahan-lahan diarahkan ke depan,
saat titik tajamnya masuk dan mengirimkan sejumlah besar lingkaran hitam. Itu tidak lagi terbentuk dari api, tetapi tombak berbendera itu menjadi hitam pekat seperti tinta. Titik tajamnya ditujukan ke Long Hao Shen, dan niat bertarung yang mengerikan dikombinasikan dengan niat membunuh yang sangat tajam berputar di ruang antara mereka berdua. Long Hao Shen masih menatap pedang surgawi di tangannya, dengan acuh tak acuh berbicara, "Asmodes, ingatlah untuk memberitahu Dewa Iblis bahwa aku akan menunggunya di wilayah iblis. Entah ras iblis atau aku akan mati. Saya adalah Long Hao Shen yang selalu Anda cari." Hah, awalnya sangat fokus, Asmodes langsung sangat terkejut setelah mendengar ini. Detik berikutnya, lapisan emas keunguan yang dalam tiba-tiba dilepaskan dari tubuh Long Hao Shen. Emas keunguan ini langsung dituangkan ke dalam area Dewi Cahaya, lalu pedang Long Hao Shen diayunkan, bergerak tanpa hambatan melawannya. Serangan pedang ini menerangi seluruh langit dengan garis emas keunguan, menjadikannya hitam pekat. Ini benar-benar serangan bertenaga penuh Long Hao Shen, memusatkan seluruh kekuatannya di pedangnya. Selama serangannya, dia merasa seolah-olah menjadi satu dengan pedangnya. Pada saat yang sama semua roh pedang di area of the Goddess of Light melepaskan kekuatannya dalam seberkas cahaya keemasan keunguan itu. Itu mengeluarkan semacam desahan, yang mengungkapkan perasaan pelepasan yang luar biasa. Benar, saat ini juga pedang suci dari pengguna pedang suci Ye Wuxiang akhirnya kembali. Pedang ini akhirnya memiliki bantalan syukur yang dulu dimiliki pada tahun-tahun itu. Tanpa suara tabrakan apapun, saat pria dan iblis itu menyeberang, Star King muncul kembali di udara, menopang berat Long Hao Shen saat terbang ke kejauhan. Yang membuat heran, penunggang naga, Dewa Iblis Asmodes tidak mengejar, tetapi berdiri mengapung dengan tatapan tumpul, mempertahankan posisi gerakan menusuk yang sama. Tetapi yang mengejutkan, ketika warna hitam dari tombak berbendera sepanjang 5 meter dengan cepat memudar, seseorang dapat dengan jelas melihat jejak darah memanjang dari puncak tombaknya ke tangannya. Terlebih lagi, bekas luka besar telah muncul di tengah-tengah armor yang diubah dari naga neraka itu. Serangan pedang Long Hao Shen diblokir oleh Asmodes, tapi dia tidak bisa memblokir niat pedang yang terakumulasi di dalam niat pedang kekuatan nyata. Itu lebih jauh untuk memusatkan semua kekuatan rohnya, mencapai tingkat yang bahkan dia sendiri tidak mungkin bisa menolaknya bagaimanapun caranya. Pada saat ini, Asmodes sangat terkejut dengan serangan pedang itu, dan mengerti dengan jelas bahwa jika budidaya Long Hao Shen setara dengan miliknya, serangan pedang sebelumnya akan merenggut nyawanya. Asmodes menyadari untuk pertama kalinya bahwa keterampilan bela diri mereka sebenarnya sangat berbeda. Lawan yang lemah itu hanya mengandalkan niat pedangnya untuk melukainya. Dia, yang selalu percaya bahwa dia bahkan tidak akan kalah dalam duel melawan Dewa Iblis di 12 teratas. Tapi sekarang dia benar-benar yakin bahwa benar-benar ada celah antara lawan yang lebih kuat dan dia. Memulihkan tombak yang ditandai, 3 kepala Asmodes bergerak sedikit. Kepala sapi dan kepala domba jantan tanpa sadar memberikan tampilan yang mirip dengan kepala manusia di tengah. Kepala manusia mengambil napas dalam-dalam, bergumam keras, "Long Hao Shen. Bos, haruskah kita mengejar? Jika kita mengaktifkan pilar Dewa Iblis, anak muda itu bukanlah lawan bagi kita." Kepala sapi bertanya dengan keras. Kepala manusia itu menggelengkan kepala, "Kami tidak akan mengejar. Apakah Anda lupa tentang perintah yang mulia? Bahwa jika kita bertemu dengan seorang ksatria manusia bernama Long Hao Shen, atau seorang ksatria manusia yang mengendarai binatang ajaib dengan banyak kepala, kita tidak bisa bertindak berlebihan. Biarkan dia pergi. Yang mulia pasti punya cara untuk menyingkirkannya." Kepala domba jantan itu menutup matanya, "Bos, saya pikir kita harus pergi ke pengasingan untuk beberapa waktu. Setelah kita mencapai Exorcist Mountain Pass, untuk sementara kita tidak berpartisipasi dalam pertempuran." Kepala manusia itu mengangguk, "Aku juga berpikir begitu. Saya memiliki jalan dalam pandangan. Mari berharap menemukan kesempatan lain untuk bersilaturahmi dengan manusia ini di masa depan." Saat dia mengatakan itu, Asmodes memulihkan tombaknya, dan armornya larut dengan cepat, kembali ke bentuk naga neraka. Namun naga neraka ini memiliki luka yang panjang sekarang. Asmodes tidak tahu bahwa saat Long Hao Shen menunggangi Star King, seteguk darah menyembur ke topeng Golden Foundation armornya. Pertarungannya melawan Asmodes tampak seperti pertarungan sederhana, tetapi dalam praktiknya itu membutuhkannya untuk menghabiskan upaya mental dan fisik yang besar.
Tekanan musuh benar-benar terlalu mengerikan, misalnya, hanya tetap dalam keadaan waspada yang konstan, untuk bersiap jika Asmodes meminjam kekuatan dari pilar Dewa Iblisnya atau memasuki mode godifikasi iblis. Kalau begitu, dia tidak punya pilihan lain selain segera mengejar yang lain dan meluncurkan kemampuan transportasi menara keabadian. Untungnya, meskipun dia tidak mengetahuinya, Asmodes masih dengan tenang merenungkan pedangnya daripada mengejar. Kecepatan terbang penuh Star King segera melewati pasukan iblis, setelah bertemu dengan timnya yang pergi lebih jauh. Mengendarai punggung naga nerakanya, Asmodes menatap Long Hao Shen yang jauh. Matanya semua memiliki penampilan meditatif. Instan sinar pedang itu terukir dalam-dalam ingatannya, dan gelombang pemahaman telah muncul secara bertahap di benaknya. Long Hao Shen tidak tahu bahwa benar karena perjuangannya melawan Asmodes, Dewa Iblis penunggang naga ini dalam waktu singkat akan meningkat secara dramatis dalam kekuatan, memasuki 24 Dewa Iblis teratas. Menekan energi dan darah menggelegak keluar dari dia, Long Hao Shen tidak berani mengendurkan indranya sekarang. Setelah memastikan Asmodes tidak mengejarnya, dia akhirnya benar-benar santai. Pada saat ini, utilitas Star King berbeda. Lingkaran cahaya emas keluar darinya ke tubuh Long Hao Shen, menyebabkan munculnya kehangatan yang luar biasa. Sementara melengkapi energi spiritual untuk Long Hao Shen, kemampuan penyembuhan pemanasan mengobati luka-lukanya. Namun meski begitu, luka Long Hao Shen tidak akan sembuh hanya dalam beberapa saat. Demi menghalangi Asmodes, dia menghadapi semua serangan musuh dengan caranya sendiri, menyerah untuk bertahan. Meskipun serangan lawannya dinetralkan berkat kekuatan serangannya, sejauh mana kekuatan musuh membuatnya sehingga setiap bentrokan memberikan tekanan yang mengerikan pada Long Hao Shen. Golden Foundation Armor menetralisir sebagian darinya, tetapi pertempuran yang begitu panjang melibatkan lebih dari 100.000 bentrokan. Meskipun tubuhnya keras, pembuluh darahnya mengalami luka yang cukup besar. Jangan pernah lupa bahwa tidak peduli apa yang bisa dikatakan, Long Hao Shen tetap hanya di langkah ke-8, menghadapi musuh yang kuat di langkah ke-9, peringkat kedua dari langkah ke-9. Bahkan dengan ketangkasan yang sebanding, orang lain dalam situasi yang sama pasti sudah dirobohkan oleh lawan dengan energi spiritual yang begitu kuat. Karena hubungannya dengan Hao Yue, energi spiritual eksternal Long Hao Shen jauh di atas orang biasa, begitulah cara dia bertahan, dan bahkan melukai lawan dan sangat mengintimidasi Asmodes. Setelah terbang selama lebih dari 50 km, kelompok itu secara bertahap mendarat, dan Long Hao Shen segera merangkak di punggung Star King, terengah-engah. Dalam sekejap, Chair telah bergabung dengan sisi Long Hao Shen, meminjamkan lengan untuk mendukungnya dari punggung Star King. Han Yu menunjukkan tidak ragu-ragu untuk bergabung dengan sisi Long Hao Shen dan melepaskan kemampuan dari kompor spiritual berkah cahaya. Meskipun berkah cahaya tidak memiliki efek penyembuhan, setidaknya bisa membantu Long Hao Shen dengan cepat memulihkan beberapa energi spiritual. Lin Xin mengeluarkan pil dan membantu melepas topeng Long Hao Shen untuk memasukkan pil ke dalam mulutnya. Bahkan Chen Yinger telah pindah dekat dengannya, bukannya peduli tentang Duan Yi dan Yang Wenzhao. Semua orang dikelilingi Long Hao Shen di sekitar. Melihat wajah pucat Long Hao Shen, Chen Yinger meneteskan air mata, "Bos." Long Hao Shen memaksakan senyum, "Bodoh, apa yang kamu tangisi? Tidakkah kamu melihat bahwa aku baik-baik saja? Dan bagaimana Yang Wenzhao dan Duan Yi?" Han Yu berkata, "Saya telah menerapkan beberapa sihir penyembuhan padanya. Berkat pil Lin Xin, tidak ada bahaya bagi hidup mereka. Namun, luka mereka sangat parah. Mereka perlu dirawat selama waktu tertentu sebelum pulih. Kebetulan tidak ada luka yang rusak parah." Long Hao Shen menyatakan, "Mereka akhirnya diselamatkan. Sekarang kita berada di dalam perbatasan wilayah iblis, kita bisa melawan pasukan iblis kapan saja. Kita tidak bisa tinggal di tempat ini terlalu lama. Setelah saya mendapatkan kembali kekuatan, pertama-tama mari kita kembali ke menara keabadian." Ya, semua orang menerima. Chair meminjamkan lengannya untuk membantu Long Hao Shen duduk. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi rasa sakit di matanya sangat menggerakkan Long Hao Shen secara emosional. Menyentuh tangan kecilnya menekan rasa sakit di tubuh Long Hao Shen, saat dia menutup matanya dengan wajah tersenyum, membiarkan energi spiritual internalnya memulihkan saluran tubuhnya yang rusak. Dengan efek dari kompor spiritual berkah cahaya, energi spiritualnya pulih dengan sangat cepat.
Bahkan energi spiritual yang tersimpan di Golden Foundation Armor-nya pulih dengan baik. Yang lain duduk melingkar dengan sangat sadar, dan Chen Yinger pergi untuk mengurus Yang Wenzhao dan Duan Yi. Sementara Zhang Fangfang berjaga-jaga, yang lain semua menjaga sisi Long Haoshen. Setengah jam kemudian, wajah Long Haoshen akhirnya pulih beberapa kekuatan. Perlahan membuka matanya dan meludahkan darah, dia mendapatkan kembali semangatnya dan segera mengaktifkan teleportasi dengan rekan-rekannya di sampingnya. Pada hari berikutnya, Long Haoshen dalam kondisi pemulihan, luka-lukanya bahkan lebih parah dari yang dibayangkan orang lain. Demi menghindari mempengaruhi misi penyelamatan rekan-rekannya, Long Haoshen memutuskan hubungan rantai berbagi jiwa selama pertarungannya melawan Asmodes, Dewa Penunggang Naga. Dia harus menanggung semua kerusakan sendirian, tidak hanya pembuluh darahnya yang rusak, tetapi bahkan organ dalamnya. Yang lainnya juga menjalani istirahat dan pemulihan. Di bawah perhatian besar kelompok, situasi Yang Wenzhao dan Duan Yi meningkat pesat. Han Yu menggunakan sihir penyembuhan secara penuh beberapa kali, yang menstabilkan tubuhnya dengan bantuan pil obat. Yang Wenzhao perlahan membuka matanya, merasa sangat berat, dan tidak mampu mengerahkan kekuatan sedikit pun. Hanya sedikit kehangatan yang keluar dari dadanya yang membuatnya merasa hidup. Sejak timnya dimusnahkan oleh Asmodes dan dia menerima luka berat, hidupnya tergantung pada seutas benang. Setelah kehilangan semua kesadaran waktu, meskipun terjaga, dia masih merasa sangat pusing. "Kamu sudah bangun." Suara Chen Yinger dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Murid Yang Wenzhao akhirnya fokus, melihat Chen Yinger dengan kabur. Melihatnya dalam rok putih, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut, menggumamkan beberapa kata tanpa mengucapkannya. Chen Yinger mengambil air segar, dengan hati-hati menopang tubuh bagian atasnya dengan satu tangan, sementara tangannya yang lain menuangkan air di antara bibirnya. Saat air segar dituangkan, Yang Wenzhao menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. "Yinger, Yinger," suaranya sangat serak, jauh berbeda dari nada bermartabat sebelumnya. "Ini aku, Kakak Wenzhao, apakah kamu lebih baik? Iblis ini benar-benar menganiaya Anda seperti itu." Pada titik ini, mata Chen Yinger tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Luka Yang Wenzhao dan Duan Yi sangat parah. Yang Wenzhao mengalami lebih dari selusin patah tulang dan bahkan beberapa otot tangan dan kakinya patah. Beberapa luka di tubuhnya saling berhubungan. Jika bukan karena kondisi tubuhnya yang semula sangat baik, bahkan jika iblis tidak berencana membiarkan mereka mati seperti itu, dia pasti sudah lama bergabung dengan sisi Dewi Cahaya. "Yinger, apakah aku sudah mati? Sungguh luar biasa, aku bisa melihatmu pada saat kematianku. Aku pernah mendengar bahwa kau berada dalam kultivasi terpencil selama ini. Jika bukan karena perang suci itu, aku sudah berpikir sejak lama tentang mengunjungimu. Sayangnya aku tidak akan punya kesempatan. Aku tidak pernah. Aku mengerti mengapa sikapmu berubah total. Suatu hari, jika aku telah melakukan ada yang salah, tolong berhenti menyalahkan. Oke, dengan begitu, aku bisa pergi dengan damai. Akhirnya aku merasa tenang, aku hanya sangat benci berpisah denganmu." Yang Wenzhao tampaknya mengambil kesempatan terakhirnya untuk mengeluarkan semua pikirannya yang menumpuk padanya. Akhirnya, dia menggunakan semua kekuatan yang dia dapatkan kembali dengan susah payah, dan menjadi tidak sadarkan diri sekali lagi. "Aku tidak menyalahkanmu lagi, jangan pingsan." Dalam kecemasan, Chen Yinger tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis. Hei, jangan menangis. Bukannya dia akan mati." Duduk di dekatnya, Lin Xin mengejeknya. Chen Yinger memberinya tatapan panjang yang sangat sengit. "Ada apa denganmu? Apakah obat bro? Apakah Anda memprovokasi saya?" Lin Xin tertawa terbahak-bahak. "Sudah berapa kali kita memeriksanya? Selama dia diberi waktu dia pasti akan pulih. Anda hanya kehilangan pikiran Anda dalam keprihatinan. Saya bahkan ragu bahwa kata-katanya sebelumnya hanya bertujuan untuk memenangkan simpati Anda. Omong kosong, dia terluka seperti itu, namun akan bertindak dengan sengaja. Apakah kamu bahkan punya hati?" Chen Yinger meledak dalam kemarahan. Baiklah, Anda telah menang, berhenti mengganggu semua orang dengan suara Anda. Itu tidak sengaja." "Oke, seorang gadis yang sedang jatuh cinta adalah hal yang menakutkan." Lin Xin segera mengangkat tangannya menyerah, tertawa bahagia. Chen Yinger mendengus, "Tunggu saja,
Aku akan mengajukan semua keluhanku saat kita bertemu saudari Li Xin. Diingatkan bahwa Yang Wenzhao tidak terluka, air matanya secara alami mengalir ke bawah, tetapi dia masih memegang bagian atas tubuhnya. Memikirkan kembali beberapa kenangan dari masa lalu, matanya tidak bisa menahan kehangatan. Tepat pada saat ini, Long Haoshen yang berada di tengah kultivasi membuka matanya, segera menarik perhatian Chai'er yang berdiri di sampingnya, yang menatapnya, dan bertanya dengan prihatin, "Bagaimana kabarmu?" Long Haoshen tersenyum menanggapi, "Jangan khawatir, pada dasarnya aku baik-baik saja. Luka itu menghabiskan sebagian energiku, tapi itu akan kembali setelah pulih sedikit." Dengan konstitusinya sebagai Sion of Light, tidak ada sihir cahaya yang seefektif penyembuhan diri dari esensi cahaya murni di tubuhnya. Dengan kerja siang dan malam, semua salurannya kembali normal. Tubuhnya juga pulih dengan sangat cepat. Chai'er duduk di dekat Long Haoshen, bersandar padanya dan memegang tangannya, dengan lembut bertanya, "Haoshen, apakah kamu tahu kapan aku jatuh cinta padamu setelah kehilangan ingatanku?" Long Haoshen menggelengkan kepalanya, sambil menggosok kepalanya dengan tangan lainnya. Chai'er bertanya dengan suara lembut, "Itu benar karena perang suci baru saja dimulai, ketika kami hampir berpisah. Pada hari-hari itu Anda menyiapkan makanan untuk saya, memanaskan sup, dan melindungi saya. Aku tidak akan pernah melupakan penampilanmu saat merawatku. Setelah kehilangan ingatanku, aku sangat ragu-ragu, tetapi selama hari-hari itu, berkatmu hatiku menjadi stabil. Jika suatu hari, iblis tidak mengancam aliansi, saya ingin tinggal bersama Anda di lingkungan alami, area yang kaya akan vegetasi, dengan beberapa rumah kayu kecil, di mana Anda dapat menyiapkan makanan saat saya merawat anak-anak kita. Itu akan sangat bagus." Hati Long Haoshen ini ditarik oleh kata-kata Chai'er ini. Mengambil tangannya dari cengkeramannya, dia memegang pinggangnya dan mengungkapkan mata kerinduan, "Hari itu pasti akan datang. Jika semua orang mau, kita bisa memilih tempat tinggal dan membangun desa kecil di sana. Aku tidak membutuhkanmu untuk melakukan apapun, hanya membiarkanku melihatmu setiap saat sudah cukup. Kami akan memelihara berbagai sayuran, tinggal di rumah kayu, memelihara beberapa hewan peliharaan. Saya akan menyiapkan sup dan membuat makanan untuk anak-anak. Di malam hari, saya akan membawa anak-anak ke atap untuk melihat bintang-bintang. Tanpa kegelapan yang dibawa oleh Demon Qin, langit pada saat itu akan sangat biru." Bersandar di pinggang Long Haoshen, Chai'er menutup matanya. Kali ini wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Hari itu pasti akan datang. Chai'er mengulangi kata-kata Long Haoshen, menegaskan perasaannya.